Enggak dengan kasih tanggal ya, karena tanggalnya berbeda-beda ya. Ya, kelasnya ini ya kelas malam, nah, semalam eksekutif ya, take home action waktunya 2 minggu gitu ya. Nah, soal yang pertama aerobic activated slug process. Aerobic activated slug process ya. Nah, itu ya. Coba ya perhatikan pertanyaannya ya. Ya, aerobik, coba Muhammad Rifki, coba dibaca Muhammad Rifki, coba. Aerobic activated sludge process. Aerobic activated sludge process adalah sebuah konsep pengolahan air limbah dengan menggunakan oksigen terlarut yang digunakan untuk pertumbuhan sludge atau lumpur biomasa mikroorganisme. Beberapa aktif sludge process yang digunakan adalah 1, 2, sampai 6. Jelaskan masing-masing. Activated sludge process dengan menggunakan diagram. Oke ya, coba ya. Jelaskan masing-masing aktivitas slash proses dengan menggunakan diagram ya. Jadi dijelaskan dengan diagram ya. Kemudian ya dikasih penjelasan ya. Setelah menggunakan diagram lalu dikasih penjelasan ini ya. Lalu diberi penjelasan. Jadi ya jawabnya itu ya, jawabannya ya ada 2 ya. Yang pertama adalah diagram ya, diagram. Kemudian yang kedua adalah penjelasan diagram. Nah, gitu ya. Jangan diagram doang, penjelasan diagram. Ya. Jadi ada 2 ya. Yang pertama adalah diagram, terus yang kedua adalah penjelasan diagram. Mana ya? Oke, coba ponis lumban gaul ya. Ini ada yang ditanyakan enggak? Nomor 1. Saya kira saya sudah ngulang lebih dari 2 kali lah itu ya. Kalau ngulang lebih dari 2 kali mestinya sih enggak ada enggak ada isu gitu ya. Gimana ponis lumban gaul, ada yang ditanyakan enggak? Atau Trihandoko ada yang ditanyakan enggak? Atau Muhammad Rifki ada yang bertanyakan enggak, Ki? Oke ya, enggak ada ya. Kemudian lanjut nomor 2 ya. Oke, coba Muhammad Rifki nomor 2, Muhammad Rifki ya. Dibaca Muhammad Rifki ya. Parameter perencanaan aktif sludge process. Gambarkan konvensional activated sludge process. Kemudian di dalam gambar diagram konvensional active sludge process, jelaskan parameter-parameter perencanaan konvensional activated sludge process, yaitu 1. Hydraulic retention time, 2. sludge residence time, 3. volume aeration, 4. quantity conventional activated sludge process, 5. mix liquor suspended solid, 6. mixed liquor volatile suspended solid, 7. sludge production, 8. Y dan Y observation, 9. KS dan KD, 11. 10. food and biomass ratio, 11. recycle, 12. Q, QA dan QW, 13. S0, S, 14. DO, BOD5, COD, BODL, 15. biodegradable dan non biodegradable, 16. mass balance. Oke ya, jelas ya. Jadi ini maksudnya begini nih. Jadi jawabannya ya, jawabannya adalah ya, jawabannya mesti harus dengan pertama itu diagram ya, diagram ya. Kemudian ya, meletakkan parameter ya dalam diagram. Nah, ya, di mana itu posisinya? Nah ya. Nah, terus yang ketiga adalah penjelasan masing-masing parameter gitu. Jawabannya gitu ya.
Coba Trihandoko, ada yang ditanyakan nggak Trihandoko? Ponis Tumban Gaul, ada yang ditanyakan nggak? Gema Aliza Putra, ada yang ditanyakan nggak? Ya, oke, alhamdulillah. Pak, Nah, ini coba maksudnya diagramnya gimana, Pak? ya diagram. Diagram kan itu harus ada diagram. Diagram apa? Diagram konvensional aktivitas/proses. Ya apa diagramnya gitu, ya. Nah, diagramnya gimana itu? Konvensional aktivitas/proses ya. Nah, ini kan nomor 1 sampai nomor 6 ya. Ini kan semuanya aktivitas/proses. Konvensional aktivitas/proses. Gitu, ya. Gitu, Ki. Oke, ada yang ditanyakan nggak, Ki? Iya, Pak. Oke ya. Nih, saya ulang ya. Jadi ya, jawabannya itu ada 3 hal. Diagram, meletakkan parameter dan penjelasan masing-masing parameter. Kalau yang nomor 1 tadi ya, nih ya. Jadi, nah, ya, nomor 1. Ya. Oke, kemudian nomor 3, coba Ki, dibaca Ki. Dissolve air flotation. Gambarkan dissolve air flotation dan jelaskan di dalam gambar DAF. Pertama, air to solid ratio DAF. 2, hydraulic loading. 3, polymer addition. 4, solid loading rate. 5, addition of air bubble. 6, rising or attached to flow structure. Jadi gini jawabannya. Ya, jawabannya adalah 1, ya. Nah, mesti harus ada diagram, ya. Diagram. Nah, ya. 2. Lalu kemudian, nah, lalu meletakkan parameter itu atau penjelasan parameter meletakkan parameter dalam diagram. 3, ya penjelasan setiap parameter, ya penjelasan setiap parameter. Nah, air solid ratio itu gimana maksudnya? Nah, lalu kalau diletakkan di dalam diagram itu piye maksudnya? Nah, ya. Nih, Muhammad Rifki ini ada yang ditanyakan nggak? Rasanya saya sudah menjelaskan lebih dari sekali lah. Dua kali paling enggak ini. Itu, ya, paling enggak ini 2 kali. Itu ya. Yakin nih, nggak ada yang ditanyakan? Ya, oke ya. Kemudian selanjutnya coba bell filter press, coba Muhammad Rifki dibaca coba. Bell filter press. Ya. Bell filter press dimanfaatkan untuk menurunkan konten water dan meningkatkan dry solid dalam selat. Gambarkan dan jelaskan bell filter press yang ideal dengan menggunakan gravity drainage zone, low pressure zone, high pressure zone, mixing chamber, polymer addition. Oke, Jadi ini ya, gambarkan dan jelaskan, ya. Nah, ini ada jawabannya, ya. Jawabannya, ya. 1, ya, mungkin harus ada gambarnya, ya. Gambar, ya. Gambar, ya. Kemudian 2, kemudian ada ya penjelasan, ya, penjelasan setiap, ya, setiap apa ya, setiap poin, ya,
setiap poin ya. Tuh, gitu kira-kira ya. Mana nih kira-kira ya? Muhammad Rifki, ini rasanya saya menjelaskan lebih dari sekali waktu itu ya. Jelaskan lebih dari sekali. Ya. Muhammad Rifki ada ditanyakan nggak? Velvet Press. Ya karena perencanaan itu endingnya adalah sebuah gambar gitu ya. Ini adalah sebuah gambar. Nah ya. Oke, yakin ini? Nggak ada yang ditanyakan, benar yakin? Oke ya. Kemudian selanjutnya adalah RBC. Coba Ki dibaca Muhammad Rifki RBC. Rotating Biological Contractor RBC. Gambarkan RBC yang pertama arah putaran berlawanan arah aliran, arah putaran searah arah aliran, arah putaran searah dengan poros horizontal. Jelaskan dengan gambar biofilm aerob, biofilm anaerob, proses dalam biofilm aerob, proses dalam biofilm anaerob. Nah, yang jelas, saya kira jelas. Pertanyaannya pun juga sangat jelas, ya. Gambarnya digambar, ya digambar, lalu kemudian jelaskan dalam gambar, ya dalam gambar kasih penjelasan biofilm aerob di mana, biofilm anaerob di mana, proses, ya, prosesnya kayak apa. Rasanya ini juga paling tidak saya ngulang minimal 2 kali, ya. Minimal ini 2 kali, gitu ya. Siapa? Muhammad Rifki. Ada yang ditanyakan nggak? Atau Trihandoko ada yang ditanyakan nggak? Atau Eva Luciana ada yang ditanyakan nggak, Pak? Ya, yakin ya? Nggak ada yang ditanyakan ya? Kemudian Muhammad Rifki, coba selanjutnya biofilter anaerob aerob. Dibaca Muhammad Rifki. Biofilter anaerob aerob. Gambarkan sistem air limbah biofilter anaerob aerob. Di dalam gambar tersebut jelaskan pertama bak pengendapan awal, kemudian biofilter anaerob, biofilter aerob, bak pengendap akhir, dan terakhir sirkulasi. Oke ya. Ya ini juga jelas. Jadi ini nanti endingnya itu ada 2 ya. Jawabannya adalah 1 gambar ya, 2 penjelasan. Gitu. Jadi penjelasan setiap item gitu Muhammad Rifki ya. Jawabannya adalah 1 gambar. Setelah penjelasan setiap item mono ya. Oke, ini untuk apa namanya? Biofilter aerob dan anaerob. Ini ada yang ditanyakan nggak? Muhammad Rifki, Ponis Lumban Kaul, Trihandoko, Eva Luciana. Yang ditanyakan nggak ini? Beda. Ini rasanya saya juga ulang minimal ini 2 kali. Saya ulang minimal 2 kali ya. Dilihat ya video-videonya itu sangat clear, menurut saya sudah sangat clear ya. Kemudian organika Muhammad Rifki, coba dibaca. Activated slot proses organika. Gambarkan activated slot proses organika food chain reaktor dan jelaskan dalam gambar tersebut. Relasan panel diffuser, integrated biomodul, nanobubble, akar tanaman, series integrated biomodul versus akar tanaman. Oke, ya. Ya. Jadi ini clear ya. Jadi yang pertama adalah gambar, kedua adalah penjelasan. Ya, clear banget ini.